Tiga itu Pak Anies yang paling tinggi pendidikan formalnya, sampai PhD, sampai guru besar dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Bukan kita bicara keterpilihan seseorang, ya, tapi kita bicara apa konsepsi yang dia miliki dan apa yang dia tawarkan kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan ini. Kalau kita lihat dari segi pendidikan akademik, ya, di antara tiga itu Pak Anies yang paling tinggi pendidikan formalnya, sampai PhD, sampai guru besar dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Tentu ketiganya memang harus merumuskan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Sayangnya sampai hari ini saya belum melihat secara jelas pada mereka semua. Ya, Pak Prabowo sedikit ada, ya. Pak Anies mungkin, ya, karena dia latar belakang sebagai cendekiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu, walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Pak Ganjar saya belum melihat. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi, kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar. Karena ketika kita menyaksikan wayang kulit, maka dijentrekkan ratusan karakter, dan sambil menonton kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul, nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh, Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah Isa, Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor satu itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek gitu. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Lah itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu, mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan
yang tadi berbicara soal HP, ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening, bisa melakukan sensor atas informasi? Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi. Justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. 1, tidak menimbulkan ketergantungan. 2, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Sehingga apa? Sehingga dalam dia menggunakan kita tidak mengkoreksi, tapi mengajarkan sebelum memakai. Jadi di pondok itu jangan diberikan dulu, bukan, diajari dulu bagaimana penggunaan HP yang benar. 1, durasinya berapa lama. 2, isi apa yang boleh dipakai. 3, ini menjadi alat untuk menyerap info atau alat untuk menyebarkan info. Jadi alat itu kemudian menjadi pembantu kita, ya khodam kita ini. Kalau dulu punya khodam kan, bisa disuruh-suruh macam-macam itu, mau suruh apa saja bisa. Dan sekarang itu alat itu bisa dijadikan khodam kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya malah berpandangan, jangan dijauhkan, tapi justru dilatih menaklukkan. Hari ini kita mau menyensor, nanti dia lulus pondok nggak ada sensornya lagi, Bu. Habis itu dia udah nggak punya lagi itu. Dan ada batas yang kita bisa sensor. Negara harus melakukan. Jadi sensor itu bukan tidak dilakukan, negara harus melakukan. Tapi yang mengerjakan negara, nggak mungkin level pondok mengerjakan. Negara harus melakukan sensor. Tapi ditambah dari sensor itu adalah yang kalau kita sebut sebagai imunitas. Di luar sana ada banyak virus. Supaya kita tidak sakit, bukan sekedar berada di rumah terus-menerus mengisolasi diri, tapi memberikan kepada kita imunitas, sehingga kalau kita terekspos pada virus itu, kita tidak terjangkiti. Nah, di luar sana informasi itu seperti virus itu semua. Kita harus jaga imunitas. Nah, itu menurut saya ditumbuhkan. Nah, ini Bu Paramita, menurut saya Ibu punya sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi akademisi dan seorang ibu, wah itu kombinasi luar biasa, Bu. Ibu nyiapin materi kuliah, ajak anak-anak ikut menyiapkan aja, belajar semua, Bu. Wah, dahsyat, Bu. Ibu bikin penelitian, bikin kuesioner, anak-anak diajak ikut. Wah, itu dahsyat, Bu. Jadi kalau seorang ustazah dan menjadi ibu, lah ya memang nature-nya ibu itu adalah guru. Madrasah pertamanya anak itu siapa sih? Ibunya. Nah, jadi ini yang menurut hemat kami, ibu tidak ada. Ibu punya kemewahan mendidik anak orang sekaligus mendidik anak sendiri. Wih, yang susah itu yang bekerja di wilayah yang non pendidikan sambil mendidik anak dan menjalankan keluarga. Nah, itu
di mana di situ seringkali ada ketegangan. Tapi kalau sebagai seorang dosen dan sambil menjadi pendidik di rumah, wah, ibu punya kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang, Bu. Ajak anak ibu ikut kuliah, ajak anak ibu ikut aktivitas itu. Wah, itu pengalaman mereka menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jadi Bu Paramita malah bersyukur, Bu, itu bisa dikerjakan. Jadi, nah begitu ya. Lalu Pak Azhar, ini ya soal, tapi sebelum ke situ Pak Iza dulu. Izan. Tadi saya menggunakan soal teknologi itu, Pak Izan. Begini Pak Izan, ketika kita mau berbicara tentang apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita teruskan, besarkan, lakukan penyandingan. Pak Izan pasti ketemu dengan institusi-institusi pendidikan boarding, pondok dan boarding yang maju, berkembang, dan solid. Lalu lakukan pembandingan. Dari pembandingan itu Pak Izan nanti akan ketemu hal apa yang kami harus lepaskan, hal apa yang kami harus tambahkan. Nah, terutama aspek keseharian yang itu nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya. Saya beri contoh, menurut salah satu ciri modern ke depan, tepat waktu, Pak. Dan kita banyak. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dami ya. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana ya Anies Baswedan ya kali ini dipuji oleh Profesor Yusril Iza Mahendra ya. Sekarang ini Menko Polhukamnya Prabowo teman-teman. Yusril ini ya sangat fair ya. Kalau ia mengatakan lawan politik, sekalipun lawan politik ya, dia mengatakan dan memuji kehebatannya teman-teman, dia dipuji ya kan. Kali ini Yusril mengatakan, ini sebelum Pilpres sebenarnya ya, dia memuji bagaimana Anies, dia yakin Anies itu punya konsep ya untuk Indonesia ke depan itu seperti apa, visi misi yang jelas dan sebagainya teman-teman. Dan dia juga mengatakan bahwa kenapa sebenarnya? Karena Anies ini seorang cendekiawan, orang intelektual ya, akademisi yang betul-betul diakui teman-teman. Kecerdasan Anies ya. Beliau itu pernah menjadi rektor dan saat ini pun adalah seorang dosen yang aktif ya, baik mengajar di dalam maupun di luar negeri teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi tentang Anies Baswedan, apalagi menjadi seorang pemimpin teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Yusril ini ya tentu membuat kita ya, berbangga ya, sebab akhirnya kan ada profesor yang memuji kehebatan Anies teman-teman, memuji bagaimana potensi Anies ya. Anies itu betul-betul adalah tokoh yang sangat hebat, tokoh yang luar biasa. 2029 saya yakin bahwa Anies akan, jika Anies menjadi presiden, saya yakin Indonesia akan semakin maju teman. Karena bagaimana pengalaman Anies, kecerdasan Anies itu sangat luar biasa. Beliau itu sangat bersih, bagaimana dia memberantas korupsi ya kan. Ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa dari Anies Baswedan teman. Di Jakarta ya, sana sini ia diserang, apa yang ia lakukan kemudian menjadi perhatian teman-teman. Ketika lawan politiknya menyerangnya
korupsi dan sebagainya. Ternyata itu tidak terbukti, ya kan? Bolak-balik Anies dipanggil KPK, diperiksa sana sini, teman-teman. Namun apa yang terjadi? Ya, Anies tidak terbukti sama sekali. Ini artinya bahwa bagaimana kualitas seorang Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.